Jaringan komputer nirkabel. Yang pertama yaitu Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal atau personal area network berukuran kecil. Bluetooth dapat menghubungkan hingga 8 peralatan dalam area seluas 10 meter menggunakan low power, komunikasi berbasis radio, dan dapat melakukan transmisi sampai 722 KB per second dalam jangkauan 2,4 GHz. Bluetooth memiliki persyaratan berdaya rendah atau low power requirement yang membuatnya sesuai dengan handheld computer yang menggunakan baterai atau telepon seluler. Contoh penggunaannya yaitu pengemudi FedEx menggunakan Bluetooth untuk mengirimkan data pengiriman yang akan ditangkap oleh komputer genggam mereka ke pemancar seluler yang akan meneruskan data ke komputer perusahaan. Pengemudi tidak lagi menghabiskan waktu untuk memasang unit genggam mereka di pemancar. Dengan ini, FedEx telah menghemat $20 juta per tahun. Yang kedua, ada Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Wi-Fi merupakan standar 802,11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel. Pada sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel terhubung dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Access point merupakan sebuah kotak yang terdiri atas transmitter berupa gelombang radio dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router, atau hub. Penggunaan Wi-Fi saat ini paling banyak diperuntukkan untuk layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Dalam hal ini, access point dihubungkan dengan koneksi internet dari layanan kabel atau layanan telepon DSL. Selanjutnya yaitu WiMAX. WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave merupakan standar 802,16, yaitu standar baru yang dikembangkan oleh IEEE. WiMAX memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi sampai 75 MB per second. WiMAX dapat menjadi alternatif lain dari pengembangan jaringan 3G yang sudah dijalankan oleh beberapa operator seluler di Indonesia. Pengembangan teknologi WiMAX yang difokuskan pada layanan data akan memberikan dampak positif bagi konsumen yang membutuhkan akses data cepat dengan menggunakan notebook. Implementasi WiMAX oleh operator seluler diharapkan dapat memberikan solusi wireless data akses yang sangat cepat demi kemajuan perkembangan teknologi internet di Indonesia yang saat ini tarifnya relatif lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia. Jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel yaitu jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertancap dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Di dalam perangkat ini telah terpasang pengolahan, penyimpanan, serta sensor frekuensi radio dan antena. Mereka terhubung ke jaringan interkoneksi yang meneruskan data yang diperoleh ke komputer untuk dianalisis. Jaringan ini terdiri atas ratusan sampai ribuan node. Jaringan sensor nirkabel berguna dalam bidang-bidang seperti pemantauan perubahan lingkungan, lalu lintas kegiatan militer, perlindungan properti, efisiensi operasi dan pengelolaan mesin serta kendaraan, pemantauan manajemen rantai pasokan, atau mendeteksi bahan kimia, biologi, maupun bahan radiologi. 4.0, kebutuhan masyarakat kian beragam. Piranti telekomunikasi pertama kali masih menggunakan kabel yang besar, rumit, dan banyak. Alat-alat berkabel memang masih digunakan sampai sekarang. Namun, para ahli masih memikirkan untuk beralih ke telekomunikasi yang bersifat mobile dan praktis. Praktis, efektif, dan efisien adalah hal dasar masa kini yang harus dipenuhi oleh ahli IT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal teknologi. Dan hal tersebutlah yang menjadi landasan serta latar belakang bagi kemajuan pengembangan telekomunikasi nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan salah satu alternatif terbaik dalam membangun sebuah jaringan komputer yang praktis. Pada beberapa ruang publik seperti taman, kafe, serta gedung-gedung perkantoran, saat ini sebagian besar telah dilengkapi dengan fasilitas hotspot, supaya para pengunjungnya dapat menikmati layanan internet secara nirkabel dan praktis. Dengan adanya teknologi jaringan nirkabel akan mempermudah berbagai kehidupan sehari-hari, seperti Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, dan masih banyak lagi. Kemudian adalah Bluetooth. Bluetooth dapat ditemukan dengan mudah pada telepon nirkabel, komputer, printer, dan perangkat komputasi.
Cara kerjanya adalah dengan menghubungkan berbagai peralatan dalam radius area seluas 10 meter yang berbasis radio dan dapat melakukan transmisi sampai 772 kilobit per second. Untuk melakukan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain, tidak perlu adanya sambungan kabel. Pada saat ini, PC dan notebook telah dirancang untuk dapat menggunakan Wi-Fi, sama halnya seperti iPhone, iPad, maupun smartphone lainnya. Dalam komunikasi menggunakan Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Access point menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal jaringan dari jaringan kabel ke client adapters, yang mengubahnya menjadi data yang mudah dipahami oleh perangkat mobile. Client adapter kemudian mengirimkan data dari perangkat mobile ke access point yang meneruskan data ke jaringan kabel. WiMAX beroperasi melalui gelombang radio dan mengirimkan sinyal dari high side ke perangkat WiMAX pengguna yang berupa hub. WiMAX dapat mentransmisikan sinyal yang memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dengan kecepatan transmisi mencapai 75 megabits per second. WiMAX memiliki wilayah jangkauan yang jauh lebih luas dan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Wi-Fi. Antena WiMAX biasanya digunakan untuk mengarahkan koneksi internet ke antena atap rumah atau ke jaringan TV kabel. Berikutnya adalah jaringan sensor nirkabel. Dalam jaringan sensor nirkabel terpasang pengolahan, penyimpanan, dan sensor frekuensi radio serta antena yang terhubung ke jaringan interkoneksi yang meneruskan data ke komputer untuk dianalisis. Jaringan ini terdiri dari ratusan hingga ribuan node. Node dengan tingkat lebih rendah meneruskan data ke node yang lebih tinggi dengan mengirimkan data dan mempercepat kinerja jaringan. Jaringan sensor nirkabel telah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Bidang-bidang yang menggunakan jaringan sensor nirkabel adalah: yang pertama, sebagai penelitian lingkungan. Jaringan sensor nirkabel dapat digunakan untuk memantau perubahan lingkungan. Contohnya adalah untuk mendeteksi kebakaran hutan dan meneliti polusi udara. Kemudian, untuk pemantauan gedung. Jaringan sensor nirkabel juga bisa digunakan untuk pemantauan gedung-gedung yang besar atau pabrik akibat perubahan cuaca atau iklim. Kemudian di bidang kesehatan, jaringan sensor nirkabel dapat digunakan dalam aplikasi biomedis untuk memperbaiki kualitas perawatannya. Sensor-sensor dipasang untuk memantau masalah-masalah pengobatan, contohnya seperti pendeteksi kanker. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Bluetooth adalah bisa transfer file secara gratis, jangkauan lumayan luas yaitu sampai radius 10 meter selama tidak ada penghalang berupa tembok atau gangguan elektromagnetis. Dapat dimanfaatkan untuk multiplayer pada game-game tertentu. Dapat digunakan untuk transfer file dari komputer ke handphone dan sebaliknya. Kekurangan dari Bluetooth adalah terkadang transfer file dari handphone merek A ke handphone merek B berjalan lambat. Terkadang lagi pada transfer file terdapat sesuatu yang menyusup ke dalam file yang Anda dikirim, sehingga selain mendapatkan file handphone, penerima juga mendapatkan virus. Kelebihan dan kekurangan Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Kelebihan menggunakan Wi-Fi adalah menghemat biaya pemasangan kabel. Selain itu, penggunaan Wi-Fi juga sangat fleksibel dengan berbagai perangkat termasuk perangkat mobil sekalipun. Wi-Fi juga bisa menampung mencapai 200 pengguna dalam satu router. Selain itu, koneksi yang mudah, terhubung dan tersambung dengan perangkat membuat Anda semakin mudah dalam menggunakan Wi-Fi. Kelebihan lainnya adalah bisa men-setting dan men-setup dengan mudah karena didukung penuh oleh sistem operasi yang ada. Kekurangan dalam menggunakan Wi-Fi dan akses internet nirkabel adalah kecepatan yang tergantung dari posisi pengguna. Jika posisi pengguna berada jauh dari router, koneksi yang akan terhubung akan semakin lama atau biasa kita sebut dengan lemot. Selain itu, kualitas koneksi juga dipengaruhi oleh biaya pengguna yang memakai jaringan Wi-Fi.
Jika banyak pemain yang sedang online, maka dapat menyebabkan kualitas koneksi sambungan yang terbatas atau bahkan bisa menyebabkan kemungkinan sangat besar untuk gagal masuk ke jaringan atau terputus. Teknologi wireless LAN dengan menggunakan Wi-Fi rawan terhadap perlakuan hacker yang menyerang karena sifat teknologi ini yang memudahkan untuk semua orang bisa masuk dan menggunakannya. Kelebihan dan kekurangan WiMAX. Kelebihan WiMAX adalah satu pos pemancar mampu menangani hingga ratusan pengguna. Koneksi sangat cepat walaupun jarak sangat jauh, yaitu bisa mencapai 70 Mbps dalam sekitaran jarak 10 km. Mampu menangani banyak fungsi seperti menawarkan internet berkecepatan tinggi. Tingkat keamanan data yang ditransfer sangat tinggi karena WiMAX mampu mengenkripsi dengan sistemnya. Kekurangan WiMAX adalah banyaknya orang yang menggunakan WiMAX dapat menurunkan kecepatan koneksi hingga 2-10 Mbps. Kecepatan 72 Mbps hanya berlaku bagi kondisi ideal, sedangkan jika pengguna berpindah tempat ke suatu lokasi tertentu, maka dapat menyebabkan kecepatan koneksi turun drastis. Ketiga, iklim cuaca yang buruk seperti hujan dapat mengganggu sinyal. 4. Perangkat wireless lain dapat mengganggu. Yang terakhir, membutuhkan biaya instalasi, daya listrik, dan biaya operasional yang besar. Kelebihan dan kekurangan jaringan sensor nirkabel. Kelebihan dari jaringan sensor nirkabel adalah biaya pemeliharaannya murah, tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang. Yang ketiga, cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya. Yang keempat, kecepatan transfer data yang cenderung stabil. Yang kelima, kekuatan sinyal masih bisa diperkuat dengan menggunakan alat bantu khusus, seperti antena dan penguat sinyal. Kekurangan dari jaringan sensor nirkabel. Yang pertama, instalasi dan pengembangan yang biayanya cukup mahal. Kedua, kekuatan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Yang ketiga, kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan penghalang seperti tembok. Pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya, mengapa sekeping kartu dapat membuka pintu yang terkunci hanya dengan ditempel? Apa yang membuat kartu itu dapat melakukannya? Teknologi apakah yang digunakan di dalamnya? Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh penerapan teknologi jaringan nirkabel yang disebut RFID atau Radio Frequency Identification. Komponen yang paling penting yaitu tag, reader, dan database. Pada prinsipnya, RFID menggunakan frekuensi radio untuk mengirimkan informasi atau data antara RFID tag dan RFID readernya, sehingga tidak memerlukan kontak fisik di antara keduanya untuk dapat saling berhubungan. Salah satu penerapan solusi RFID tag yang sangat populer adalah aplikasi Gate Control. Kendaraan yang telah terdaftar bisa dengan cepat masuk ke kawasan karena portal akan secara otomatis membuka ketika kendaraan mendekati pintu masuk. Mekanismenya, RFID tag terletak pada mobil, sedangkan peletakan antena dan RFID reader berada di dekat portal. RFID reader akan menerima sinyal gelombang radio RFID tag, kemudian meneruskannya ke database. Setelah data ditemukan, sinyal akan dikirim kembali, sehingga portal secara otomatis membuka atau menutup. Teknologi RFID pada dasarnya merupakan pengembangan dari barcode. Perbedaannya adalah line of sight atau loss. Scanner harus membaca kode batang, yang berarti orang harus mengarahkan barcode scanner menuju kode itu untuk dibaca. Sedangkan RFID sebaliknya, tidak perlu saling berhadapan untuk membaca tag. RFID tag bisa dibaca selama berada dalam jangkauan RFID reader. Barcode juga memiliki kelemahan lain, yaitu dalam pembacaan hanya bisa dalam posisi tertentu, vertikal atau horizontal, dan jika rusak atau robek tidak bisa dibaca lagi. Sedangkan RFID bisa membuka di segala posisi dan masih bisa dibaca meski RFID tag sudah rusak 30%.